Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abian dan Umida selaku pengasuh pendidikan pesantren Sekolah Luar Hidayah, yang terpula kepada kepala sekolah saya, dewan guru saya, kakak kelas saya, adik kelas serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya hormati. Lalu kepada keluarga saya para jiwa, semoga saya selalu diberikan umur panjang dimakan rezekinya. Amin. Nah, halo guys, kenalin aku Sinta, aku kelas 9. Aku bakal jelasin presentasi PIKU yang jelasin tentang reformasi maupun PKN. Nah, sebenarnya gimana kabar pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, jadi apa sih reformasi itu? Adalah persiapan yang dilakukan untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu dalam pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI, dan juga pembentukan panitia, yaitu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disingkat sama yang namanya PPKI atau ya itu. Nah, kemudian sidang yang pertama itu tuh dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Nah, kalau sidang kedua itu tuh dilakuin dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, terus di sini tuh ada gagasan dasar. Nah, gagasan dasar yang pertama itu adalah dari Mr. Muhammad Yamin, yaitu adalah penyampaian yang tanggal 29 bulan 5 tahun 45 atau 29 Mei 1945, yang dimana melalui pidato ya. Nah, itu isi-isinya itu ada yang pertama itu ada peri kebangsaan, kemudian juga ada peri kemanusiaan, peri ketahanan, terus peri kerakyatan dan juga kesejahteraan dari rakyat. Tuh. Nah, terus kalau dari Pomo tanggal 31 Juni 1945, yaitu ada yang pertama persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan dan juga lahir dan batin, yang keempat itu ada musyawarah, dan yang kelima itu ada keadilan rakyat. Nah, terus lanjut kalau dari IR Soekarno itu pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu yang pertama itu ada ketuhanan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga itu ada mufakat atau demokrasi, dan yang keempat itu ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima itu ada ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, lanjut di sini ada juga dari hasil reformasi itu adalah hasil rapat yang menghasilkan keputusan dari NKRI, yaitu yang pertama ada pengesahan UUD atau Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, yang kedua ada pemilihan presiden dan juga wakilnya, yang ketiga ada pembagian wilayah Indonesia, dan yang keempat ada pembentukan dari kementerian. Nah, terus lanjut ini tuh ada perumusan teks proklamasi itu tuh dilaksanakan di rumahnya Laksamana Maida, di mana peristiwa Rengas Dengklok itu diawali oleh peristiwa yang akhirnya membuat pemuda itu menolak untuk melaksanakan kemerdekaan gitu ya, dan juga menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, naskah proklamasi ini diketik oleh Sayuti Meli dan juga Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo, itu adalah menyumbangkan pikiran secara lisan. Nah, IR Soekarno itu menuliskan konsep proklamasi yang dibacakan oleh esok hari, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Lanjut di sini ada penundingan dari Linggarjati. Nah, yang pertama ada delegasi, yang kedua ada kesepakatan, yang ketiga ada dampak. Yang pertama di sini ada tentang delegasi, di mana Indonesia itu adalah ketua delegasinya itu adalah Sultan Syahrir, dan Belanda itu sebagai ketua delegasi juga, yaitu yang pertama Wim Schemerhorn. Nah, kalau di Inggris Lord Killer itu adalah sebagai mediator perundingan. Nah, lanjut kesepakatan. Nah, kesepakatan Belanda itu mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu ada Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Nah, Belanda itu harus meninggalkan Indonesia paling lambat setidaknya 1 Januari 1945 dengan sepakat untuk membentuk RIS atau Republik Indonesia apa ya sih itu lupa, dan juga Indonesia itu tergabung dalam Commonwealth gitu. Nah, dampak-dampak dari perundingan Linggarjati ini itu yang pertama, Republik Indonesia itu dapat pengakuan kedaulatan dari beberapa negara, yaitu dari Inggris, kemudian Amerika Serikat, kemudian Mesir, dan juga lain-lain gitu. Dan akhirnya ada juga muncul pihak yang mendukung dan juga menolak hasil runding di kalangan rakyat Indonesia gitu. Lanjut di
sini ada susunan dari Kabinet Menteri Indonesia. Nah, Menteri Dalam Negeri itu ada namanya itu pejabat dari RAA Wiranata Kusuma. Kalau Menteri Luar Negeri namanya itu ada Ahmad Subarjo, dan ada Menteri Sosial itu ada Iwa Kusuma Sumantri. Oke, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.